Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Mr. Slam Channel. Kesempatan kali ini saya akan menginformasikan berkenaan dengan P3K tahap 3 tahun 2022, di mana ada update informasi terkait 8 poin audiensi P3K tahap 3 tahun 2022, hasil rapat dengan Kemendikbudristek. Poinnya adalah guru honorer diuntungkan. Ini saya lansir di halaman beritasoloraya.com, media online yang memberikan banyak informasi terkait dengan rekrutmen P3K untuk guru. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung kami di channel kami dengan like, comment, and subscribe agar kami lebih berkembang, dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasan atau penjelasan yang lebih rinci. Di beritasoloraya.com ini disampaikan bahwa terdapat 8 poin tentang 8 poin penting mengenai P3K tahun 2000 tahap 3 tahun 2022 yang notabene sebenarnya dilakukan di tahun 2021, tapi karena masih terjadi kendala maka akan dilakukan di tahun 2022 ini, di mana dibahas bahwa pada saat rapat audiensi guru honorer bersama Kemendikbudristek ini terdapat kesimpulan dan 8 poin penting ya pada rapat tersebut dihasilkan, di mana rapat ini dilakukan secara audiensi, secara live ya, kemudian menghasilkan 8 laporan singkat yang memuat menghasilkan laporan singkat yang memuat 8 poin penting tentang P3K tahap 3 tahun 2022. Kemudian selain mengenai 8 poin tersebut yang untuk dilakukan pada tahap 3 tahun 2022 ini, sebelumnya juga terdapat juga 3 tuntutan audiensi yang rapatnya sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei kemarin ya. Selaku perwakilan dari Dirjen GTK, Ibu Nunuk Suryani menyampaikan bahwa adanya rapat audiensi guru honorer bersama Kemendikbudristek ini yang ditulis dalam akun Instagramnya. Dalam artian memang benar bahwa ada pertemuan atau ada kegiatan audiensi antara guru honorer dengan Kemendikbudristek, di mana beliau menyampaikan bahwa siang tadi menerima audiensi forum guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade seleksi P3K guru tahun 2021. Adapun tuntutan audiensi yang disampaikan, yang pertama meminta kejelasan tentang kapan diterbitkan regulasi mengenai Permenpan RB untuk seleksi P3K tahun 2022 yang berpihak pada guru honorer yang telah lulus passing grade. Ini tuntutan dari rekan-rekan guru honorer yang kemarin audiensi. Kemudian yang kedua, peserta yang lulus passing grade tanpa formasi, yang belum punya formasi pada seleksi tahun 2021 sebanyak 193.954 supaya diangkat menjadi ASN P3K tanpa terkecuali. Peserta yang lulus passing grade tersebut berbeda di seluruh wilayah Indonesia sesuai formasi yang telah dilamar. Kalau yang kedua ini harapannya yang sudah lulus passing grade ini diangkat langsung menjadi ASN P3K. Ini audiensinya, harapannya dari rekan-rekan guru honorer. Formasi ASN yang ketiga, formasi ASN P3K seluruhnya diatur oleh pihak pemerintah pusat. Dalam artian
tidak ada usulan dari pemerintah daerah. Harapannya semua dihandle oleh pusat mengenai informasi, kuota, dan lain sebagainya. Agar kenapa? Agar semuanya clear, tidak ada ketergantungan dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan audiensi, jadi kesimpulan audiensi yang dilaksanakan kemarin ya tanggal 27, yaitu yang pertama, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade seleksi ya, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade seleksi P3K tahap 1, 2 dan tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 tidak perlu lagi mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 3 tahun 2022. Nih, tidak perlu mengikuti ujian seleksi kompetensi. Dalam artian langsung diberikan kuota ya, harapannya langsung mungkin pemberkasan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade pada seleksi tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 akan diberikan kuota oleh Kemendikbudristek. Langsung diberikan kuota, Bapak Ibu. Jadi ini angin segar bagi Bapak Ibu yang kemarin di tahap 1 dan 2 lulus passing grade. Kemudian yang ketiga, prioritas pertama merupakan seorang guru yang honorer yang telah lulus passing grade untuk tetap berada di sekolah induk. Dalam artian guru yang sudah lulus passing grade kemudian diterima menjadi ASN P3K, ini harapannya tetap berada di sekolah induk atau sekolah yang Bapak Ibu naungi, tidak pindah kemana-mana. Tapi perlu diingat bahwa ini sesuai dengan formasi dan kuota yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya pemerintah daerah tidak mengusulkan guru P3K di sekolah Bapak Ibu, ya secara otomatis Bapak Ibu yang lulus di sekolah Bapak Ibu bergeser ke sekolah yang mengusulkan dan membutuhkan. Jika sekolah induk tidak menyediakan formasi, kemudian sekolah terdekat menyediakan formasi umum, tidak ada peserta yang lulus passing grade, maka akan diprioritaskan nih Bapak Ibu ya, maka akan diprioritaskan bagi guru yang lulus passing grade yang berada di sekolah terdekat tersebut. Ini ketentuannya. Kalau sekolah Bapak Ibu tidak mengusulkan, ya otomatis tidak mendapatkan kuota, kan begitu. Kemudian yang keempat, yaitu guru honorer yang telah lulus passing grade akan mendapatkan prioritas serta akan ditempatkan di satu wilayah kewenangan. Contohnya adalah ditempatkan pada satu kabupaten atau kota dan tidak ditempatkan di luar kota. Ini harapannya dari kita semua ya. Jadi tidak ditempatkan di luar kota atau di luar domisili yang jauh dari tempat tinggal kita. Tapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa ketika kita mengambil sumpah jabatan, baik itu PNS maupun P3K, kalau misalnya nanti P3K itu ada sumpah jabatan, maka namanya abdi negara itu siap ditempatkan di mana saja di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Itu perlu diingat oleh Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti ada kebijakan yang harus ditempatkan di satu wilayah, maka ya ini merupakan satu keuntungan bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan ini terwujud kan begitu. Kemudian poin kelima, apabila hingga akhir seleksi masih terdapat guru honorer yang tidak kebagian formasi, maka pemerintah akan mengundang pemerintah daerah. Hal itu ditujukan bahwa akan memberikan pengarahan supaya pemerintah daerah memberikan formasi untuk guru yang lulus passing grade. Ini juga penting daripada buat Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika masih ada teman-teman guru honorer yang sudah lulus tetapi tidak kebagian formasi karena pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi tersebut, maka pemerintah pusat ini
mengundang pemerintah daerah agar apa? Akan memberikan jatah formasi kuota untuk guru yang lulus passing grade. Nah, ini juga kadang-kadang kita terkendala di pemerintah daerahnya ya, karena pemerintah daerah, kemampuan pemerintah daerah itu berbeda-beda sesuai dengan anggaran alokasinya, karena setiap pemerintah daerah ini mempunyai anggaran yang berbeda-beda. Tidak semuanya ya memiliki anggaran yang lebih untuk bidang pendidikan dan sebagainya. Tapi kita coba berdoa, mudah-mudahan semuanya terkabul. Kemudian yang keenam, prioritas kedua adalah untuk guru honorer yang belum lulus nih. Rekan-rekan juga yang belum lulus ini juga diperjuangkan oleh rekan-rekan guru honorer yang lulus kemarin ya, yang passing grade, tetap berada di sekolah induk. Jadi prioritas kedua adalah guru honorer yang belum lulus passing grade agar guru tersebut tetap berada di sekolah induk. Jadi tidak boleh kemana-mana dan dalam artian tidak boleh diberhentikan ya, karena memang masih dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Kemudian kita lanjut. Kesimpulan yang ketujuh atau hasil audiensi yang ketujuh yaitu bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade tahap 1 dan 2 lalu dikeluarkan oleh sekolah atau dinonaktifkan dapodiknya, maka selama guru itu masih hidup maka akan mendapatkan sebuah formasi. Dalam artian Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus dan hanya tunggu menunggu SK dari BKD, maka biasanya ini banyak Bapak Ibu yang sudah dikeluarkan dari sekolah atau dari dapodiknya, dan ini terjadi banyak ya di tempat ya. Selama menunggu itu sekolah sudah menonaktifkan Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru juga tidak ada pekerjaan sama sekali, hanya menunggu SK yang terbit dari BKD berkenaan dengan guru honorer P3K. Harapannya walaupun sudah dinyatakan lulus ya, harapannya tidak dikeluarkan dari sekolah sampai menunggu SK P3K turun atau diterbitkan dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah. Harapannya sih begitu. Kemudian yang kedelapan, pemerintah memberikan penawaran bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade di daerah luar dengan memberikan penggajian dan tunjangan lebih baik, serta diperbolehkan kembali di sekolah induk lagi apabila nantinya terdapat guru yang pensiun. Nah, ini Bapak Ibu yang poin 8. Yang poin 8 ini adalah perjuangan ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu, bahwa harapannya pemerintah menawarkan bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade di daerah luar dengan memberikan penggajian dan tunjangan apabila pemerintah memberikan formasi di luar daerah atau di luar di luar domisili dari Bapak Ibu yang notabene lebih jauh, misalnya luar kabupaten atau luar provinsi atau mungkin dari daerah perbatasan, maka harapannya rekan-rekan ini mendapatkan penggajian dan tunjangan yang lebih baik ya dari pemerintah. Kemudian kalau sewaktu-waktu ada guru yang pensiun di sekolah induk yang Bapak Ibu naungi sekarang ini, ada yang pensiun dan memerlukan dan membutuhkan guru sebagai pengganti, maka guru yang dinyatakan lulus ditempatkan di luar daerah tersebut bisa kembali di sekolah induk yang Bapak Ibu naungi. Nah, mudah-mudahan ini 8 audiensi ini yang disampaikan oleh rekan-rekan guru honorer ini mewakili Bapak Ibu semuanya, sehingganya di tahun ini semua kebijakan-kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek ini berpihak pada Bapak Ibu guru, sehingganya harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita semuanya untuk menjadi calon P3K guru tahun 2022 ini terkabul.
Dan kami berharap dan berdoa semoga perjuangan Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti informasi kami di channel Mr. Slam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi berkah serta menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan segala sesuatunya tentang perekrutan P3K tahun 2022 ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Bantu kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.